Happy Sunday untuk kita semua yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Imel dan Kak Gatmon. Ya adik-adik, hari ini udah antusias belum? Udah siap belum untuk kita memuji nama Tuhan? Yuk Kak Imel undang untuk kita berdiri ya. Kita akan puji Tuhan, kita mau katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kehidupan kita. Sambil bertepuk tangan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Lebih antusias lagi ya adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangannya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
dipersilakan untuk duduk lagi ya. Kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu mendengarkan setiap suara adik-adik. Tuhan mau lihat bagaimana kesungguhan hati adik-adik datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, karena Engkau Allah yang masih setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin hidup kami Tuhan, hari lepas hari, sehingga kami semakin baik di hadapan-Mu Tuhan. Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu, katakan, I need you more. Yesus. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. Lagi adik-adik katakan, I need you, Lord. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Lebih lagi katakan, I need you more than yesterday. I need you more than yesterday. I need you more than ever before. I need you more. I need you more. Haleluya. Mari sembah Dia adik-adik. Mari sembah Dia dengan syukurmu padanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Glory, glory. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bejana-Mu Tuhan yang selalu siap dibentuk Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Adik-adik, kita mau katakan kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu.
kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, bahkan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi dia, sehingga firman yang ditaburkan bagi setiap kami Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya yang mengasihi Tuhan dan juga yang pasti dikasihi oleh Tuhan. Gimana? Semangat nggak kalau hari Minggu itu mau mendengarkan firman Tuhan? Sepanjang minggu ini sudah belajar, kemudian datang hari Minggu, wah dari hati itu punya suatu kerinduan, saya pengen dengar firman Tuhan, saya mau memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Oke, sekarang kan tadi sudah bernyanyi ya, memuji Tuhan dan sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat ya, judulnya hari ini Kak Novel mau sharing tentang menjadi satu di dalam Tuhan. Diambil dari ayat firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ke yang 31. Kita baca dulu ya satu ayatnya itu di dalam ayat firman Tuhan tersebut. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, suaranya yang lantang ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Sekali lagi suaranya yang kencang ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Nah, kalau ngomong anggota tubuh nih, kita itu coba lihat gambarnya. Ini ada gambar my body, artinya anggota tubuh kita. Coba kita lihat ya, ini ada mata, ada hidung, ada mulut, kaki, lutut, ya ada kepala, ada telinga, jari tangan, lengan, dan juga telapak kaki. Kita main tebak-tebakan sedikit ya. Nah ini untuk yang adik-adik yang joy class dulu ya, yang kecil-kecil. Coba nanti kakak kasih satu pertanyaan, adik-adik harus tebak atau menjawab, itu anggota tubuh yang mana gitu ya. Oke, kalau kita mau melihat, ayo pakai anggota tubuh yang mana? Mata ya, pakai anggota tubuh mata. Masih untuk adik-adik yang joy class. Kalau kita mau makan, pakai apa? Pakai mulut ya kalau makan ya. Kalau adik-adik yang kelas besar pasti jawabnya pakai mulut terus pakai tangan juga. Soalnya tangannya harus nyendokin makanan ya. Ya, kalau misalnya kita mau berlari, pakai apa? Ayo adik-adik dari Joy Class. Kalau berlari pakai kaki ya, lari pakai kaki cepat. Siapa yang suka lari cepat di sini? Siapa yang suka sepedaan? Pakai kaki ya sepedaannya. Ya, jadi ini adalah gambaran dari bahwa di dalam satu tubuh manusia ini ada banyak anggota tubuhnya, dari mata sampai kepala, mata sampai ke kaki. Jadi satu tubuh ada banyak anggota. Sama juga seperti gereja. Nah kalau kita ngomong gereja ya, banyak orang pikir gereja itu ada bangunan gereja seperti ini ya, ada pintunya, ada jendelanya, ada dindingnya. Tapi sebenarnya arti gereja itu juga bisa berarti bahwa orang-orang yang ada di dalamnya. Adik-adik semua yang rajin hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua dengan papa mama semua adalah yang namanya gereja. Jadi gereja ini, coba lihat ya, mungkin gambarnya kurang jelas kalau misalnya adik-adik lihat. Tapi kalau misalnya boleh Kak Novel ceritain ya, ini gambarnya itu kelihatannya itu seperti gambar bangunan gedung gereja. Tapi yang kecil-kecil ini, bintik-bintik ini adalah gambar orang. Jadi orang-orang di dalamnya adalah yang membentuk yang namanya gereja. Gereja itu adalah tubuh. Tubuh, anggota tubuh, kepalanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita, adik-adik, papa, mama, Kak Novel, dan semua yang datang berjemaat ke gereja adalah anggota tubuh. Yang menjadi kepala Kristus, kita anggota tubuhnya semua. Jadi sama ya, seperti tadi kan kalau kita badannya ada satu,
Anggotanya banyak nih, mata, kepala, tangan, sampai kaki. Kalau di gereja, kepalanya itu adalah Yesus Kristus, anggota tubuhnya yang membuat jadi satu tubuh itu adalah adik-adik semua, papa, mama, tante, om semuanya ya. Nah, sekarang lihat nih, ada gambar berikutnya lagi. Lihat ya, ini kan seperti gambar gereja ya, membentuk gereja dan orang-orang yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang masih kecil, ada yang sudah tua nih, pegang tongkat ya oma-oma, ada yang om tante, ada yang anak perempuan kecil, ada yang di atas kursi roda juga. Jadi berbanyak jenis orang yang berbeda-beda, itulah yang membentuk gereja. Seperti gambar ini nih, lihat kelihatan ya adik-adik ya. Nih, ini kan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang di dalamnya ini berbeda-beda. Ada yang pakai kacamata, ada yang masih kecil, ada yang punya jenggot brewok tebal, ada yang suka main komputer, ada yang rambutnya coklat, ada yang pakai kacamata, ada yang botak. Jadi berbeda-beda semua. Sama seperti kalau adik-adik ingat dulu kalau masih masuk kelas sekolah minggu ya. Itu teman-temannya itu kan beda-beda semua ya. Ada yang rambutnya hitam, agak lurus, ada yang rambutnya keriting, terus ada yang pakai kacamata, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya beda-beda ya. Nah, itulah artinya setiap orang itu berbeda di dalam gereja. Di dalam sekolah minggu juga semua orang itu berbeda-beda. Artinya anggota tubuh itu berbeda-beda. Contohnya nih ya, misalnya tangannya Kak Novel sama matanya Kak Novel. Mirip nggak? Coba lihat nih. Tangan sama mata. Nggak mirip kan? Beda. Kalau mirip mah lebih serem ya. Misalnya matanya Kak Novel tuh jadi kayak tangan gitu. Waduh, atau tangannya tiba-tiba ada mata gitu. Waduh, serem banget ya Kak Novel ya gitu. Nah, makanya anggota tubuh kita aja semuanya beda-beda. Bentuknya beda dan kegunaan dan fungsinya juga beda-beda. Sama seperti teman-teman semua, adik-adik, papa, mama, om, tante semua yang di gereja, semuanya berbeda, bukan hanya secara fisik dan penampilan, tapi kemampuan, talentanya juga berbeda, sehingga ketika mereka ada di dalam gereja, fungsi mereka, tugas kita itu juga berbeda-beda. Jadi setiap orang itu berbeda, tapi kita itu harus kerjasama. Itu harus kerjasama karena kita saling membutuhkan. Coba di dalam anggota tubuh kita ada nggak? Misalnya kalau kita nggak punya mata, misalnya buta ya, ada teman-teman kita di sana yang matanya nggak bisa melihat terus buta. Coba adik-adik tes deh. Sekarang duduk dulu ya, jangan berdiri jalan-jalan. Coba duduk dulu, yang tenang terus tutup matanya. Misalnya kita nggak bisa lihat nih tutup mata ya, wah gelap. Memang sih masih bisa dengar ya pakai telinga, terus masih bisa cium nih bau-bau ada yang wangi nggak, mama ada masak-masak apa gitu, masih bisa ngomong. Tapi kalau nggak bisa lihat, gelap begitu, serem juga ya. Oke adik-adik boleh buka matanya. Serem juga loh adik-adik, berarti kalau satu anggota tubuh tidak berfungsi atau ngambek, tidak mau bertugas, waduh kita juga pusing. Sama juga seperti di gereja, semua berbeda tapi semua kerjasama dan saling membutuhkan karena kita semua adalah satu di dalam tubuh Kristus. Sekarang Kak Novel mau kasih cerita nih. Mungkin ada adik-adik yang sudah pernah dengar ceritanya. Ceritanya tentang 5 jari tangan. Ayo coba mana 5 jarinya? 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih 5 jari ini namanya beda-beda ya. Coba namanya apa? Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan juga kelingking ya. Oke. Kalau ibu jari nih. Dia itu suatu hari mereka berlima berkumpul, lagi ngobrol-ngobrol, terus mereka berkumpul. Terus ibu jari itu mulai ngomong, hah saya mah yang paling gemuk nih, pasti saya yang paling kuat. Kamu kelingking mah nggak ada papanya, kelingking kecil kurus. Terus kemudian jari tengah ngomong nih, enak aja kamu nggak boleh sombong, kalau ngomong yang lebih besar, saya nih yang paling tinggi. Coba
Jari tengah paling tinggi. Saya paling tinggi. Saya mah yang paling besar. Berarti saya yang paling kuat. Kemudian jari manis ngomong begini. Jangan sombong. Memang kalian besar nih. Tapi coba yang pakai cincin itu jari mana? Nih, Kak Nova kasih tahu cincinnya pakai di jari manis. Kalau ada yang menikah, ada yang bertunangan, semuanya pakai cincin yang emas di jariku. Di aku dipakein cincin emas. Berarti aku yang paling berharga. Aku itu seperti raja atau ratu. Pakai perhiasan dari emas yang bagus. Kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan aku. Kemudian jari telunjuk juga nggak mau kalah nih. Dia bilang begini, jangan sombong ya semuanya ya. Aku ini itu yang paling utama diperlukan. Coba kalau nunjuk-nunjuk, pakai apa? Jari telunjuk, makanya namanya jari telunjuk ya. Hei kamu. Kalau ditanya guru, siapa yang bisa tunjuk jari? Pasti aku yang muncul duluan. Jadi aku yang paling penting. Terus jari kelingking sudah mulai sedih nih. Aku kegunaannya apa ya? Aku udah kecil, kurus katanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi coba kalian bayangin ya, adik-adik pikirin, kalau kita nggak ada jari kelingking, cuma ada 4 jari, bisa nggak? Susah loh ya, kalau mau pegang begini nggak ada jari kelingking juga susah. Mau pegang pensil nggak ada jari kelingking juga susah. Artinya, meskipun kelima jari ini berantem, pada akhirnya mereka itu pikir dan mereka tahu sadar bahwa meskipun kelingking, anggapannya itu paling kecil. Tapi kalau nggak ada dia untuk pegang sesuatu, sebenarnya kekuatannya ada di jari kelingking. Coba adik-adik nanti coba ya, pegang sesuatu botol ya, yang perlu semua jari. Sebenarnya yang menahan itu adalah jari kelingking. Nggak ada jari kelingking, kita lebih lemah. Jadi semua saling bekerja sama. Tidak ada satu jari, itu pun susah. Ya, sama seperti di gereja juga, kalau kita itu bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus, kita itu harus kerjasama. Contoh lainnya nih, misalnya adik-adik lihat ya, ini kan ada gambar adik-adik yang main musik. Ada yang main gitar, ada yang main biola, ada yang main piano ya, ada yang main trompet, ada yang main tuba, saxophone, ya, flute juga, nah ada yang main drum juga. Coba bayangin ya, kalau misalnya dalam satu band semuanya main drum, bagus nggak? Nggak bagus juga ya, mana bisa ya, susah ya. Atau misalnya dalam satu band yang mainnya cuma main klarinet doang gitu, atau main trompet doang gitu. Dibandingkan dengan satu band, semua pemain musik itu ada. Lebih indah kan? Nah adik-adik, dari sekarang kita tahu, kita berbeda-beda, tapi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam gereja, kita itu harus saling bekerja sama dan tidak boleh memandang rendah kepada teman-teman kita yang mungkin lebih kecil, lebih kurus ya. Nah, Kak Nova mau kasih lihat satu gambar nih. Adik-adik kenal nggak? Pasti ada beberapa adik-adik yang lebih besar mungkin sudah kenal ya. Namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic. Nah, Nick Vujicic itu coba kita lihat. Lucu ya. Dia berdiri di atas meja. Kenapa? Nggak sopan kan Novel kok berdiri di atas meja ya. Tapi Nick Vujicic ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nanti kalau misalnya udah selesai firman, misalnya pengen lihat cerita hidupnya, adik-adik boleh ke YouTube, terus minta papa mama puterin, terus lihat cerita hidupnya Nick Vujicic ya. Nick Vujicic itu nggak punya tangan dan juga nggak punya kaki. Jadi dia itu sudah lahir, begitu lahir udah nggak punya tangan, nggak punya kaki. Wah, papa mamanya sedih, dia pun sedih. Ketika dia bertumbuh besar, pasti di sekolah itu dihina-hina terus, diejek-ejek. Ya kan, masuk sekolah gak punya tangan, punya kaki. Mau jalan aja susah, mau nulis bagaimana caranya. Ya kan, jadi dia sering diejek-ejek pas dia masih sekolah. Tapi ketika dia sudah dewasa, Tuhan itu punya rancangan yang bagus dan besar. Meskipun dia gak punya tangan, gak punya kaki, tapi Tuhan jadikan dia salah satu pembicara paling besar seluruh dunia. Ini salah satu eventnya, coba lihat. Ini cuma salah satu aja. Wah, orang yang hadir itu banyak sekali. Sampai beberapa tahun yang lalu, bahkan Nick ini dikatakan sudah menjangkau atau memberitakan firman dan Injil kepada lebih dari 400 juta orang.
Wah, banyak loh ya adik-adik ya. Lihat dia bicara, dia berdiri di atas meja, orang-orang yang mendengarkan, kebanyakan meneteskan air mata mendengar kesaksian dia, mendengarkan firman Tuhan dia ceritakan. Kemudian tahu gak? Ning ini sekarang sudah punya keluarga loh. Ini istrinya, cantik kan ya? Ini istrinya dan anaknya ada 4. 2 laki-laki, yang perempuan itu kembar. Aduh, lucunya ya. Nah, sekarang kenapa Kanova cerita soal Nick? Karena kita tahu, meskipun kadang-kadang kita lihat ada teman kita yang berbeda, teman kita yang mungkin lebih lemah. Tapi karena kita menjadi satu di dalam Tuhan, di dalam gereja, kalau ada teman kita yang lebih lemah, kita harus memperhatikan dia. Kita ajak dia bekerja sama. Karena Tuhan Yesus punya bagian untuk teman kita tersebut di dalam gereja juga. Tahu kenapa? Karena Tuhan itu ketika membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan itu sudah berfirman bahwa Tuhan itu sudah menenun kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah menuliskan apa rancangan-rancangan besar yang Tuhan mau bagi setiap daripada kita. Mungkin ada adik-adik yang pikir, aduh Kak, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nyanyi aja fales, saya kalau nulis juga tulisannya jelek loh, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nari, saya suaranya cempreng, aduh Kak mau apaan ya gitu. Jangan khawatir, Tuhan punya kejadian yang ajaib ketika Tuhan menenun adik-adik di dalam rahim ibu adik-adik semua. Oleh sebab itu di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, pasti adik-adik punya tugas dan punya peran yang Tuhan sudah sediakan. Sama seperti Nick juga ya. Oke, jadi sekarang adik-adik bisa lihat nih. Pertama, kita harus belajar bersyukur dulu atas tubuh dan atas talenta yang Tuhan berikan. Mungkin sekarang adik-adik pikir, saya mah nggak punya talenta apa-apa. Jangan berputus asa. Pasti Tuhan akan taruhkan satu talenta yang ada di dalam hidup adik-adik. Mungkin nanti ya ketika sudah besar tiba-tiba adik-adik tahu, oh ternyata ini loh Tuhan ya. Terus pergunakan talenta itu untuk melayani Tuhan dan untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Melayanilah dengan tulus, saling membantu dan bekerja sama di dalam tubuh Kristus ya, seperti anggota tubuh yang bekerja sama, seperti 5 jari yang bekerja sama, kita sebagai anggota tubuh Kristus juga harus kerja sama. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sudah membentuk adik-adik di dalam rahim ibu, adik-adik semuanya, dan kejadiannya itu dahsyat dan ajaib. Sehingga adik-adik harus tahu, semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita harus dipertanggungjawabkan untuk melayani Tuhan. Ya, sekarang kita akan melihat ayat hafalan terlebih dahulu. Nanti adik-adik bisa hafalin ya, boleh yang bahasa Indonesianya, boleh yang bahasa Inggrisnya. Kita baca ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Yang bahasa Inggrisnya, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. 1 Corinthians 12 verse 27. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya, karena mau berdoa juga untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah membentuk kehidupan kami yang dahsyat dan ajaib di dalam kandungan ibu kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Pertama untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas talenta, atas tubuh yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk talenta ini dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami lihat membutuhkan dan juga dapat diinjili Tuhan, kami kabarkan kabar baik kepada mereka. Tuhan, secara khusus hamba-Mu mau berdoa untuk adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa agar adik-adik yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, juga adik-adik tersebut akan melihat bahwa ada satu rancangan yang Tuhan sudah sediakan, sehingga ketika adik-adik bekerja melayani Tuhan, mereka dapat bekerja sama, mengasihi teman-temannya yang mungkin lebih lemah, karena kami semua adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk papa mama, untuk om tante, dan untuk semua teman-teman kami atau keluarga kami yang mungkin untuk saat-saat ini di dalam saat-saat sulit pandemi COVID ini Tuhan terkena dampak daripadanya Tuhan. Kami berdoa agar kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan terus menerus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mengangkatkan suatu kemuliaan yang besar yang Tuhan adakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, print template dengan ukuran A4. Kedua, spidol atau pensil warna. Ketiga, spidol warna hitam. 4, gunting kertas. Cara membuat. Pertama, adik-adik bisa berikan warna sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Kedua, adik-adik tebalkan garis putus-putus yang ada pada gambar. Jika sudah seperti ini, adik-adik bisa menggunting gambar. Jika sudah digunting, adik-adik bisa melipat seperti ini. Nah, sudah jadi deh art and craft-nya. Hasil art and craft ini adik-adik bisa berikan ke papa, mama, kakak, adik, atau teman-teman adik-adik ya. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 0878863501155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu 12 September 2020. Untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati.